Kisah berikut menceritakan tentang keajaiban amalan istighfar dalam kehidupan. Kisah keajaiban istighfar ini dialami oleh seorang pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisahnya. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama dari 4 mazhab yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya, ia begitu dieluk-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat memasuki usia senja beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan salat zuhur. Tidak ada yang mengenali wajahnya. Mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini, ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang salat Asyar. Setelah Asyar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini sudah peraturan, silahkan pergi," kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi beliau diusir dan didorong hingga menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana, ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi," kata si penjual roti. Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus terucap dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan roti. Imam Ahmad yang merasa kagum kemudian bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu adakah permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Ada satu lelaki saleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal." "Allahu Akbar," teriak Imam Ahmad. "Ternyata karena istighfarmu lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah penjaga masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hanbal." Maha suci Allah yang telah mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal ke rumah pedagang roti itu karena istighfarnya.
Banyak sekali manfaat istighfar yang bisa kita rasakan dan kita amalkan. Selain diberi ampun atas dosa-dosa, istighfar juga bermanfaat untuk membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10-12. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat, dan membanyakkan harta anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad.